mana yang mana yang diapain lagi? Apa? Tahu kakak materinya udah mana? Kakak. Sudah mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dihidupkan itunya ya nak, kameranya ya. Waalaikumsalam. Hidupkan kameranya semua ya. Iya. Masih ada yang belum buka ya, kita buka dulu semua ya nak ya. Kameranya dibuka. Nampak ya kan? Nampak ya kan Dek? Nampak? Ya nampak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat yang kita butuhkan, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menikmati pagi ini dan melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada anak Ustazah yang tetap rajin mengikuti Zoom, walaupun ada beberapa teman kita yang tidak bisa mengikuti Zoom mungkin dengan berbagai alasan. Tetap kita semangat mengikuti Zoom hari ini walaupun jumlah kita sedikit ya. Nah, kita masuk ke bab yang ke selanjutnya, yaitu tentang sistem pernafasan manusia. Jadi dari sini sampai ada nanti satu bab lagi kita masih tetap biologi, nanti baru kita fisika. Jadi fisika udah selesai kemarin tentang tekanan ya kan. Nah itu pun masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan latihan. Latihan yang diberikan itu kan ada 2 pilihan ganda dan uraian. Jadi nilainya juga 2 ya. Jadi kalau kamu nggak kumpul ya 2 nilai kamu yang kosong. Jadi bagi yang belum mengumpulkan tetap mengumpulkannya, tetapi ada pengurangan poin seperti yang udah kita sepakati di awal ya kan. Bagi yang terlambat mengumpulkan akan ada pengurangan poin karena terlambat mengumpulkan latihannya. Nah, satu lagi Ustazah mau ingatkan ya untuk anak-anak Ustazah semuanya, ini dari sini ke depan gitu kan, yang tidak mengikuti Zoom seperti yang sebelumnya Ustazah bilang, yang nggak ikut Zoom, buat catatan dari materi yang hari ini ditampilkan. Jadi buat catatannya itu dikumpulkan ke Ustazah bagi yang tidak mengikuti Zoom. Kalau mengikuti Zoom nggak usah dikumpulkan, karena Ustazah udah mencatat siapa-siapa aja yang mengikuti Zoom hari ini. Yang tidak mengikuti Zoom harap mengumpulkan catatan. Paham ya nak? Nah selanjutnya pemberitaan selanjutnya yang Ustazah sampaikan yaitu nanti ketika ada tugas yang Ustazah berikan sama kalian, kan nanti ada batas waktu itu kan, batas waktu pengumpulan. Misalnya hari Rabu kayak kemarin kan, hari Rabu dikumpulkan. Ustazah berharap setiap pengumpulan tugas jangan dikumpulkan lewat dari, maksud Ustazah kalau mengumpulkan setiap hari bisa, maksudnya sebelum hari Rabu itu boleh, tapi ada jamnya nak, jangan WA Ustazah atau mengirim pesan itu di atas jam 10 malam. Nanti kalau di atas jam 10 malam itu kan bunyi terus handphone Ustazah kan, kadang-kadang udah tidur jadi terbangun gara-gara bunyi pesan yang masuk gitu kan. Kalau Ustazah yang bangun nggak apa-apa, anak bayi Ustazah bangun jadinya gara-gara pesan masuk yang banyak gitu. Jadi kalaupun mengirim tugas, boleh mengirimkan tugasnya di bawah jam 10 malam, ya nak ya. Itu untuk dimaklumi bersama karena Ustazah harap malum lah punya bayi kan, jadi kadang-kadang repot.
Oke, kita lanjut pelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia ini udah pernah kalian pelajari ketika SD, ya kan? SD itu udah banyak pelajaran tentang sistem peredaran darah, sistem pernafasan manusia, sistem pencernaan, apalagi ada banyak kan sistem yang ada dalam manusia ini kan banyak kan, makhluk hidup ini banyak sistemnya. Sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, habis itu sistem perkembangbiakan atau reproduksi, ya kan? Banyak sistem yang ada dalam makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu sistem yaitu sistem pernafasan manusia. Yang punya bukunya boleh, yang nggak punya bukunya, nah, lihat aja di layar ya. Nampak ya, sini ya. Jadi kita ini bernafas setiap hari. Pernah nggak kita berhenti bernafas? Nggak pernah kan? Bernafas terus kan? Kalau sempat kita berhenti bernafas, apa yang terjadi? Meninggal, KO ya kan? Jadi Jadi bernafas itu setiap hari. Pernah nggak kalian sadari? Ketika kalian bernafas itu, ya Allah, kita dikasih oksigen gratis ya kan? Gratis dikasih oksigen sama Allah. Coba bayangkan kalau kamu setiap hari itu harus membayar oksigen yang kamu hirup. Sanggup nggak bayarnya? Enggak kan? Coba kamu perhatikan, ada orang yang sakit di rumah sakit membutuhkan oksigen. Ya kan? Bertabung-tabung oksigen yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ya nak, jangan nak ya. Nunu ya nak ya. Dia pun mau ikut ini Ibu dia megangin. Jadi orang yang sakit itu butuh oksigen kan, kadang-kadang kan masukkan dia nggak bisa bernafas dengan normal seperti kita, maka dibutuhkan tabung oksigen berpuluh-puluh. Coba kamu bayangkan kalau kamu disuruh bayar oksigen itu udah berapa tabung oksigen yang harus dibayar dari kamu kecil sampai sekarang. Banyak kan? Oksigen yang diberikan Allah gratis, difasilitasi Allah secara gratis untuk kita. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Bayangkan aja kalau nggak ada oksigen, sesak napas, ya kan? Ada kejadian orang yang istirahat, kemudian orang yang dalam perjalanan, jangan dek, ribet kali ya. Turun aja dek. Pernah nggak dengar cerita ada orang yang dalam perjalanan jauh kemudian naik berkendaraan mobil gitu kan, kemudian dia istirahat sama keluarganya di dalam mobil, kemudian mobilnya itu ditutup kacanya, ya kan? Habis itu tidur, tiba-tiba udah meninggal satu mobil itu. Pernah nggak dengar yang kayak gitu? Nggak pernah. Ada diberitahu saja dia kecapean, jadi satu keluarga tidur di dalam mobil. Jadi mereka tidur, ditutuplah pintunya. Nggak ada oksigen yang masuk ke dalam mobil tersebut, ya kan? Nggak ada oksigen yang masuk ke dalam mobil tersebut, ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Meninggal satu keluarga gara-gara tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Meninggal satu keluarga. Makanya kita harus paham tentang sistem pencernaan yang kita akan pelajari nanti. Nah, jadi kita itu setiap hari menghirup yang namanya oksigen, kemudian mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, coba ini anak-anak saja yang belum membuka kameranya, tolong dibuka kameranya nak. Ini masih banyak nih yang belum buka kamera, saja lihat. Setiap pelajaran dimulai harap membuka kamera ya nak. Masya Allah hari ini lumayan banyak yang ikut. 33 biasanya 20 ya kan. Oke lanjut ya, kita menghirup yang namanya oksigen dan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida yang kita hirup itu berasal dari mana? Dari pohon aja. Dari tumbuhan dia kan melakukan fotosintesis kan, kemudian dia memerlukan yang namanya oksigen. Oksigen yang dibutuhkan tumbuhan didapat dari karbon dioksida. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida yang didapatkan tumbuhan itu dari mana?
Dari kita, dari hasil sisa pernafasan kita. Ya kan, karbon dioksida kita diambil sama tumbuhan untuk proses fotosintesis. Sedangkan kita mengambil oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ya kan? Yang dihasilkan tumbuhan diambil oksigen untuk kita supaya kita bisa bernafas. Ya kan? Nah, ini adalah simbiosis enggak? Ya kan? Simbiosis apa ini? Mutualisme saling menguntungkan. Iya, benar sekali. Nah, kali ini kita akan belajar apa sih itu bernafas, apa-apa aja alat yang digunakan untuk pernafasan, dan apa-apa aja penyakit yang bisa menyerang sistem pernafasan. Nah, kita baca dulu ya. Pada umumnya manusia dapat bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Berapa jumlah nafasmu dalam sehari? Nggak tahu kita ya kan? Nah, selama bernafas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernafasan. Apa sajakah organ pernafasan yang kita ketahui? Biasanya kita tahunya kalau organ pernafasan itu hidung sama paru-paru aja. Ya kan? Hidung, paru-paru, hidung, paru-paru. Padahal ada beberapa organ lagi yang yang ada di dalam sistem pernafasan. Nah, tahukah kamu organ apa saja yang menghubungkan hidung dengan paru-paru? Ada organ yang menghubungkan antara hidung dengan paru-paru. Nah, kemudian kenapa kamu di dalam hidung kamu ada yang namanya bulu hidung kan? Untuk apa itu bulu hidung itu? Tahu nggak fungsi dari bulu hidung itu? Iya, benar sekali. Untuk menyaring udara yang masuk ya kan, supaya kotorannya itu tidak masuk ke dalam hidung kita. Jadi disaringlah oleh yang namanya bulu hidung. Jadi bermanfaat ya bulu hidung itu, walaupun apalah ini fungsinya, mungkin ada yang berpikiran seperti itu, ada yang jijik mungkin kan. Nah, tapi bulu hidung itu sangat berfungsi. Nah, jadi semua kalau kita pikir bulu hidung aja sampai Allah diciptakan Allah tuh untuk kita kan. Coba sedetail itulah Allah menciptakan makhluk hidup. Apa nih anak? Buka kan. Sini sayang, sini. Sini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita akan mempelajari struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Nah, kita sering dengar bernafas saja, tapi dalam biologi bernafas itu disebut dengan respirasi. Respirasi itu adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup ini, nak, ini saya. Jatuh dia. Ini kalau mau dicatat boleh ya kan. Nah, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses yang terjadi dalam proses respirasi. Yang pertama namanya inhalasi, yang kedua atau bernafas lah kita sebut ya. Yang pertama namanya bernafas, yang kedua namanya respirasi eksternal, yang ketiga namanya respirasi internal. Jadi ada 3 proses yang terjadi dalam proses pernafasan. Yang pertama bernafas, yang kedua respirasi eksternal, yang ketiga respirasi internal. Apa itu bernafas? Bernafas itu menghirup atau proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus. Alveolus ini adalah salah satu organ terpenting yang ada di dalam paru-paru. Jadi bernafas itu adalah proses inhalasi dan ekhalasi. Inhalasi itu menghirup, kemudian ekhalasi itu menghembuskan udara. Kemudian ada respirasi eksternal. Ini adalah proses pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Nah, jadi pada proses ini dia terjadi di dalam pembuluh kapiler yang mengikat oksigen ya di dalam darah ya, mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Nanti Ustazah kasih tahu apa itu alveolus ya. Kemudian yang ketiga adalah respirasi internal. Ini adalah pertukaran gas
antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Jadi pada proses ini, proses melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida ini terjadi di dalam pembuluh darah. Ya, nanti selama proses ini akan dihasilkan yang namanya energi disebut dengan ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Ini disebut dengan respirasi internal. Nanti akan kita pelajari. Jadi yang harus kamu tahu pada proses pernafasan atau respirasi ada 3 proses: bernafas, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Apa-apa saja organ yang berperan dalam proses pernafasan? Yang pertama adalah hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, dan paru-paru. Jadi organ yang berperan adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nanti si alveolus ini ada di dalam paru-paru. Nah, ini adalah gambar. Nah, ini gambar sistem pernafasan secara umum. Ya, dimulai dari rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, dan bronkus. Ini bronkus, di sini juga ada ya, di sini bronkus, di sini juga ada bronkus. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus ini di sini, nih cabangnya ini. Nah, di cabang bronkiolus ini adalah namanya alveolus. Ini dia alveolus. Bentuknya seperti bulat-bulat seperti anggur. Seperti anggur gitu, tapi dia dalam ukuran yang kecil ya. Ini paru-paru kita, ini paru-paru sebelah kanan, yang ini paru-paru sebelah kiri. Nah, di bawah paru-paru ini adalah diafragma. Ya, ini gambar dari organ pada sistem pernafasan manusia. Dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, kita baca di sini ya. Organ penyusun sistem pernafasan dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernafasan tersusun atas 2 bagian, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan yang kedua adalah sistem pernafasan bagian bawah. Ya, ada 2, ada sistem pernafasan bagian atas, dikelompokkan ya secara strukturnya, ada sistem pernafasan bagian atas, ada sistem pernafasan bagian bawah. Kalau bagian atas dia berarti meliputi hidung sama faring. Sedangkan bagian bawah berarti dia mulai dari tenggorokan kita ini sampai ke paru-paru. Dari laring, trakea, bronkus sampai ke paru-paru. Itu berdasarkan struktur. Ya. Tapi berdasarkan fungsional, sistem pernafasan organnya itu terbagi menjadi 2. Ada namanya zona penghubung, ada namanya zona respirasi. Zona penghubung dan zona respirasi. Kalau zona penghubung itu dia tersusun dari rangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung ini yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, melembabkan udara, dan menyalurkan udara menuju paru-paru. Ya, selanjutnya adalah zona respirasi. Ini tersusun dari jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam proses pertukaran gas yang disebut dengan alveolus. Inilah alveolus tadi ya, sudah dibilang ya. Nih. Jadi secara struktur dia terbagi 2, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Secara fungsi terbagi juga 2, penghubung dan zona respirasi. Yang menghubungkan berarti dia jalur dari hidung menuju ke paru-paru. Itu namanya adalah zona penghubung karena dia menghubungkan. Sedangkan tempat terjadinya respirasi itu di mana? Di alveolus. Paham sampai di sini? Nah, alhamdulillah kalau paham. Jadi itu adalah organ-organ di dalam sistem pernafasan. Pertama kita masuk dulu ke hidung. Hidung merupakan organ pernapasan langsung yang berhubungan dengan udara di luar.
Dari luar langsung kan, pertama kali yang menghirup udara adalah hidung. Di dalam hidung inilah dilengkapi dengan rambut-rambut hidung yang kita bilang bulu hidung, ya kan? Kemudian ada selaput lendir dan ada kongka. Rambut-rambut hidung ini dia berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir ini berfungsi dia sebagai perangkap benda asing. Jadi dia akan mendeteksi jika ada benda asing yang masuk melalui hidung. Kan tadi kan udah disaring kan sama bulu hidung kan. Tetapi ketika sudah disaring misalnya dia ada lagi benda asing yang masuk, maka si selaput lendir inilah yang berfungsi untuk memperangkap atau menangkap benda asing tersebut supaya nggak masuk langsung ke dalam paru-paru. Jadi debu, virus dan bakteri ini dia ditangkap di selaput lendir. Nah, ketika virus tertangkap itulah makanya kita sering namanya pilek misalnya atau bersin-bersin gitu kan. Mulailah hidung kita nggak enak karena udah ada sensor dari hidung kita. Kemudian ada namanya kongka. Kongka ini adalah kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Jadi kongka ini dia berfungsi untuk mengubah suhu. Karena kan di dalam tubuh kita ini kan hangat. Hangat kan di dalam tubuh kita ini kan. Kamu kan merasakan hangat badanmu kan. Nah, jadi suhu di luar itu lebih dingin daripada suhu di dalam tubuh. Ya, suhu di luar tubuh lebih dingin daripada suhu di dalam tubuh. Nah, si kongka ini berfungsi dia mengubah suhunya, menghangatkan suhu yang dari luar sebelum masuk ke dalam paru-paru. Paham sampai di sini, Nak? Paham. Jadi di dalam hidung itu dia ada beberapa organ yang berfungsi. Yang pertama tadi namanya rambut hidung yang menyaring, kemudian ada selaput lendir, yang ketiga adalah kongka. Ya, selanjutnya ada faring. Faring ini adalah organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Jadi seperti gambar ini gambar nih kan, ini hidung kita. Nah, inilah faringnya. Ini faring di sini. Nampak, Nak? Faring itu dia dari sini ke sini. Nah, seperti kamu lihat di sini ya. Rongga hidung sama rongga mulut ini di sini dia satu saluran. Iya kan? Rongga hidung sama mulut satu saluran. Nah, makanya ketika kamu batuk biasanya kamu juga pilek. Paham? Ketika kamu batuk, kamu juga mengalami namanya pilek. Seringnya seperti itu, walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi seringnya begitu. Kalau udah nggak enak rasanya di ujung tenggorokan kita ini, ya kan? Nah, biasanya itu udah tanda-tanda mau pilek atau mau batuk. Nah, karena dia satu saluran. Nah, ini masih ada yang nggak buka kamera nih. Ustazah memperhatikan ya dari tadi, walaupun ustazah masih ada yang nggak buka kamera ini. Si Arini, Canita, si Najiha, si Ola, Anissa Ramadhani. Nanti yang nggak buka ini nanti ustazah kasih pertanyaan ini. Ya. Kia, sehat Kia? Najiha, Takiatur Rahman, sehat? Uminya kayak mana? Udah sehat Umi? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Tadi faring. Ini faring ya namanya ya. Nah, iya Nak. Iya, faring ini tersusun atas otot rangka yang dilapisi membran mukosa. Di sini fungsinya sebagai jalur masuk udara dan makanan. Ya, jadi faring ini tempat masuknya udara dan makanan di sini. Kemudian di sini juga fungsinya dia sebagai tempat yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Jadi ketika ada benda asing yang misalnya terlewatkan dari selaput lendir kita tadi, ataupun misalnya dari mulut kita masuk, maka faring inilah yang akan berpartisipasi kepada reaksi dari kekebalan tubuhnya. Kemudian ada namanya laring.
Nah, laring di sini. Kalau faring di sini, ini faring, ini laring. Ini faring, ini laring. Laring ini adalah organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Ini trakea di sini ya. Dan di dalam laring terdapat yang namanya epiglotis. Apa itu epiglotis? Masih ingat? Oh, nggak ingat. Katup udara, epiglotis. Iya, yang menutup, ya kan? Yang menutup saluran pernafasan. Misalnya kalau kita lagi makan, dia menutup gitu kan, supaya apa? Kemana? Iya, supaya makanannya nggak masuk ke rongga pernafasan. Kalau masuk ke rongga pernafasan, apa yang terjadi? Keselak, iya. Bahasa ini keselak atau kesedak gitu kan. Nah, itu tadi laring ya. Ada epiglotis di situ. Kayaknya waktu kita tinggal sedikit lagi nggak terasa ya kan? Gak enak kali kalau apa kayak gini ya, cepet kali waktu berlalu. Padahal masih banyak pembahasan. Padahal yang lain nih kayaknya masih semangat mau belajar. Ceknya ya kan. Masih semangat nggak sih? Oh masih. Masih ya. Coba kalau fisika. Semangat. Enggak langsung geleng kepala si Azra. Geleng kepala dia Tita Azra ini. Padahal fisika kan enak. Enak kan? Dinda? Enak biologi. Semangat kalian kalau apa yang ribet? Kalau biologi banyak materi. Bukannya lebih pusing? Iya kan? Enakan fisika kan? Siapa itu tim fisika itu? Namanya enggak jangan. Coba tim fisika angkat tangan. Ya Allah, nggak ada yang angkat tangan. tim biologi angkat tangan. Oh, aja banyak kali semua anak biologi di sini. Ada yang nggak angkat tangan. Entah ini entah tim yang mana ini, nggak tahu nih. Nggak semuanya. Oh, tim kimia berarti ini ya. Nah. Kimia yang kayak mana? Tanya si Akila ini, kimia yang kayak mana? Itu yang kita mempelajari tentang materi, molekul, atom. Nah, itulah kimia. Oh iya. Ya, jadi anak-anak ustazah yang ikut Zoom hari ini, ustazah senang, semuanya semangat. Minggu depan nambah lagi ya yang ikut Zoom ya, jangan segini ya. Jadi tetap semangat kita mengikuti materi kita. Hari ini kita nggak ada tugas. Yeay, semua senyum dibilang nggak ada tugas. Senyum semua. Catatan nggak susah. Masa mencatat aja pun beban sama kalian. Ada aja. Ketawa si Hana, cobalah. Masa udah besar. Kata si Hana, masa udah besar mencatat nggak mau katanya. Cobalah. Nggak malu kalian sama anak TK. Ya, jadi hari ini kita nggak ada tugas, alhamdulillah. Minggu depan ada nggak ya? Nggak tahu ya, kita tengok minggu depan ya. Jadi yang hari ini nggak ikut Zoom, ingat catatannya dikumpul. Yang ikut Zoom nggak usah dikumpul, nyatat kan? Nyatat nggak? Nyatat kan? Iya, masya Allah. Nah, tetap semangat ya anak-anak ustazah, kita berdoa semoga kita segera bertemu ya. Jumpalah kita secepatnya supaya kita bisa mengikuti materi seperti biasa. Jadi kita bisa cerita-cerita yang macam-macam. Nggak hanya 30 menit kayak gini, singkat kali kan. Kalau kita jumpa langsung, kalian bisa nanya secara langsung ke ustazah. Jadi semua tetap berdoa, mana tahu doa-doa anak ustazah yang soleha ini, yang rajin menghafal Al-Quran ini terijabah, ya kan? Ya nggak sih? Rajin nggak hafal Al-Quran? Senyum, ada yang nggak rajin nyetor ini kayaknya ini. Oh rajin, masya Allah. Dah, jadi karena waktu kita juga sudah habis, maka kita tutup pertemuan kita hari ini. Sebelumnya ustazah mohon maaf jika ada kata-kata ustazah yang menyinggung perasaan kalian, mohon maafkan. Nah, kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah ketemu lagi minggu depan dengan jam yang sama dan ustazah yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.